Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun bermakna. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan? Kata mampu menyatukan tetapi juga mampu melukai. Kata dapat membangun peradaban, tetapi juga dapat meruntuhkannya. Oleh karena itu, memilih menjadi mahasiswa bahasa Indonesia bukanlah pilihan biasa, melainkan sebuah tanggung jawab intelektual dan moral. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato informatif yang berjudul Mari Menjadi Penjaga Bahasa Bangsa Menemukan Jati Diri. Mahasiswa Bahasa Indonesia di bangku perguruan tinggi. Pidato ini mengajak kita sebagai semua untuk memahami, meresepsi, dan menumbuhkan kesadaran akan makna perkuliahan bahasa Indonesia sebagai proses pembentukan jati diri. Hadirin sekalian, mari kita memahami bersama bahwa perkuliahan bahasa Indonesia bukan tentang hadir di kelas dan menyelesaikan tugas. Lebih dari itu, perkuliahan ini adalah perjalanan panjang untuk mengenal bahasa sebagai ilmu, sebagai budaya, dan sebagai identitas bangsa. Di bangku kuliah, mahasiswa mulai mempelajari bahasa secara ilmiah melalui fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Disinilah kita belajar bahwa bahasa memiliki sistem, aturan, dan logika yang harus dipahami dengan cermat. Namun, mari kita melangkah lebih jauh. Bahasa tidak hidup dengan ruang hampa. Bahasa hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui kajian sosiolinguistik, mahasiswa diajak memahami bagaimana bahasa berinteraksi dengan budaya, status sosial, dan perkembangan teknologi. Kita belajar mengapa bahasa di ruangan kelas berbeda dengan bahasa di media, dan mengapa kesadaran berbahasa menjadi semakin penting di era digital. Hadirin yang saya hormati, perkuliahan bahasa Indonesia juga mengajak kita menyelami dunia sastra. Sastra bukan sekedar cerita fisik, melainkan rekaman emosi, sejarah, dan realitas sosial manusia. Melalui puisi, cerpen, novel, dan drama, mahasiswa belajar membaca kehidupan dengan empati dan kepekaan. Sastra mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir dengan logika, tetapi juga dengan rasa. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana mungkin seseorang memahami manusia jika ia tidak memahami cerita-cerita manusia itu sendiri. Disinilah sastra memainkan peran penting untuk dalam membentuk mahasiswa bahasa Indonesia yang harmonis dan berwawasan luas. Selain pemahaman teori, perkuliahan bahasa Indonesia juga menekankan keterampilan berbahasa yang nyata dan aplikatif. Mahasiswa dilatih untuk berbicara dengan percaya diri melalui presentasi dan pidato, menulis dengan sistematis melalui makalah dan artikel ilmiah, serta berpikir kritis melalui diskusi dan debat akademik. Setiap tugas bukanlah beban, melainkan latihan untuk menjadi insan intelektual yang bertanggung jawab dalam berbahasa. Hadirin sekalian, mari kita sadari bahwa mahasiswa bahasa Indonesia bukanlah mahasiswa yang hanya belajar bahasa. Kita adalah calon pendidik, penulis, editor, jurnalis, peneliti menyeluruh bahasa, dan penggerak literasi. Mata kuliah seperti jurnalistik, penyunting bahasa, linguistik terapan, dan pengajaran bahasa Indonesia membekali kita untuk berkontribusi nyata di masyarakat. Tidak hanya di dalam kelas, mahasiswa bahasa Indonesia juga ditempa melalui seminar ilmiah, penelitian mini, praktik lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Disinilah kita belajar bahwa ilmu bahasa tidak berhenti di buku, tetapi hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai
ruangan untuk bertumbuh dalam ilmu, dalam sikap, dan dalam kesadaran berbahasa. Di tengah arus globalisasi dan derasnya informasi, mahasiswa bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai penjaga makna dan pejernih bahasa. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama meneguhkan komitmen menjadi mahasiswa bahasa Indonesia yang kritis dalam berpikir, santun dan berbahasa, dan bertanggung jawab dan menyampaikan informasi. Karena sejatinya penjaga bahasa berarti menjaga martabat bangsa. Demikian pidato informatif ini saya sampaikan. Semoga pidato ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan semangat dalam diri kita semua. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.